Baik para hadirin, para peserta, narasumber berikutnya tidak kalah hebat juga ya. Saya akan membacakan profil beliau ya. Saya akan share dulu. Oke, ini di sini kita bisa lihat ya. Narasumber kedua kita yaitu Bapak Dr. Abdurrahman LC, MSA. Beliau juga di sini ya, nama lengkap Bapak Dr. Abdurrahman LC, MSH. Beliau kelahiran Tangerang 14 1984. Beliau juga sebagai Kaprodi ya, Perbankan Syariah SIS Islamic Village ya 2018 sampai 2022. Kaprodi Perbankan Syariah juga Fakultas Ekonomi tahun 2022 dan tahun 2003 ya, dan juga dosen Universitas Cendekia Abdi Tama sebagai penulis profesional juga, karena beliau juga banyak juga ini karya-karyanya ya. Di sini kita bisa lihat juga riwayat pendidikannya. S3 beliau di UIN Syarif Hidayatullah, konsentrasi hukum syariah pada tahun 2020, kemudian juga S2-nya ya di Universitas Malaya Kuala Lumpur dengan jurusan Syariah dan Manajemen, dan S1-nya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ya, Syariah Islamiyah jurusannya. Ini tentu luar biasa juga, kita bisa tanya-tanya kepada beliau. Pengalaman kerjanya juga sangat banyak sekali ya. Ini teman-teman seminar peserta bisa melihat juga beliau sebagai guru sekolah, penulis, kepala sekolah, direktur CV amanah, dosen dan sebagainya. Pengalaman organisasinya juga sangat luar biasa sebagai ketua pelatihan vokasional pengelolaan persamaan DPPW Provinsi Banten dulu, reviewer jurnal ya Badan Syariah ya, dan seterusnya. Beliau juga pernah menjadi seorang pembicara narasumber di berbagai kegiatan ya skala nasional ya dan juga internasional. Ini juga papernya bisa dicari di Google Scholar ya, bukan mahasiswa, dan juga buku-buku yang ditulis ya, alhamdulillah terkait dengan bermacam-macam ini ya, ada tentang masalah syariah dan sebagainya. Baik, tanpa berpanjang kalam, kita persilakan narasumber kita ya, Bapak Dr. Abdurrahman LC-MSA. Kepadanya kami persilakan. Tapi mohon maaf Pak, itu saya share, apa Bapak yang share PPT-nya? Saya yang share nggak Pak? Oh boleh, sebentar Pak, saya akan jadikan co-host dulu Pak. Ya. Oke. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil ila akhir sidqi wal qadri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu dunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Sadaqallah wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika syahidin ya rabbal alamin. Al-mukarram wal muhtaram wa Yayasan Sasmita Jaya, Bapak Rektor Universitas Pamulang, Bapak Dr. Nur Zaman AM MMPI. Yang saya hormati Bapak Dekan FAI Universitas Pamulang, Bapak Dr. Haji Sofyan Musa, SPD MAG, dan Ibu Kaprodi Ekonomi Syariah, Ibu Dr. Mukhayyarah, SAG MAG. Kebetulan beliau satu alumni di UIN Syarif Hidayatullah, di sama-sama satu alma mater dan satu masuknya tahun 2017 bersama dengan beliau. Kemudian saya hormati pula Bapak Edian Fahri SMM selaku narasumber utama,
dan Bapak Moderator Bapak Denny Darmawan. Dan yang tak lupa para mahasiswa Unpam yang selalu diberikan keberkahan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita Amin ya Allah, amin. pada bulan Ramadan ini selalu diberikan juga kesehatan hingga Amin. bisa melaksanakan puasa ke akhir nanti dan selalu menjaga ketaatan dan ketakwaan. Amin ya rabbal Amin ya alamin. Rabbal alamin. Tentu sudah banyak sekali nih tadi ilmu yang sudah disampaikan Pak Edian Fahmi ya. Kayaknya sudah cukup luas sekali nih Pak Edian. Saya hanya menyampaikan beberapa hal terkait mungkin fokus saya memang di industri halal Pak. Ini saya akan coba share screen ya. Suaranya agak kecil, Mas Dokter. Suaranya kecil ya Bu? Nah, ini jelas. Oke, coba. Ini sudah terlihat ya. Jadi Sudah Pak. kebetulan S3 saya itu terkait penelitian pariwisata halal ya. Jadi sedikit tidaknya memahami tentang industri halal saat ini gitu. Kalau melihat judul ini bagus sekali tentang eksistensi, tantangan, dan peluang ekonomi syariah di era 4.0. Kita tahu bahwa era 4.0 ini adalah transformasi digital. Jadi istilahnya digitalisasi ekonomi syariah. Namun demikian ada beberapa isu yang memang perlu diketahui bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, negara yang memiliki mayoritas penduduk terbesar, salah satu terbesar di dunia, bahkan lebih besar daripada Malaysia. Peringkat ekonomi syariah Indonesia berdasarkan The State of the Global Islamic Economy Report 2022 bahwa indikator ekonomi syariah Indonesia ini terus membaik. Namun demikian, peringkatnya dari 10 naik ke 4. Artinya, kita masih di bawah Malaysia, masih di bawah Arab Saudi. Jadi peringkat pertama tetap yang masih bertengger itu adalah Malaysia. Yang kedua Arab Saudi, yang ketiga Uni Emirat Arab, dan baru yang keempat Indonesia. Di tahun 2020 Indonesia masih menduduki peringkat 10. Nah, di tahun 2022 ini hingga saat ini masih sudah meningkat ya. Peringkatnya itu mencapai peringkat yang keempat. Artinya perkembangannya ini sudah cukup lumayan, namun demikian tidak secara signifikan. Nah, bahkan di dalam industri halal itu sendiri, Indonesia menjadi salah satu negara konsumen produk halal terbesar di dunia yang mencakup 11,34% dari pengeluaran halal secara global. Kalau kita tahu bahwa Indonesia ini lebih suka konsumsi dibandingkan produksi. Sekarang ketika bulan Ramadan, bisa kita ketahui bersama bahwa konsumsi umat muslim di Indonesia luar biasa ya. Dari makanannya, minumannya, belum sirup ya, belum lagi gorengan, belum lagi hal-hal yang memang luar biasa pengeluaran orang Indonesia terhadap produksi atau produsen produk halal. Jadi memang kita di Indonesia ini lebih banyak menjadi konsumen halal. Bahkan Thailand itu sendiri menjadi suatu produsen halal pertama ya terkait makanan ya, terutama adalah buah-buahan. Kemudian Brasil dan Australia itu salah satu menjadi produsen halal dari bidang daging. Nah, Indonesia ini menjadi peringkat yang keempat sebagai konsumen halal di dunia. Artinya memang pangsa pasar Indonesia ini sangat menggiurkan sekali. Pangsa pasar Indonesia sangat besar gitu, karena memang didominasi mayoritas masyarakat Muslim, yaitu jumlahnya sekitar 87,2% ya penduduk Indonesia secara Muslim. Bayangkan Pak, seandainya satu orang saja mengeluarkan dalam satu hari untuk makanan itu 50.000,
bila dikalikan 150 sampai 170 juta jiwa masyarakat Muslim Indonesia, itu berapa? Berapa jumlah yang dikeluarkan oleh orang Indonesia untuk mengkonsumsi produk halal? Itu bisa dikalkulasikan, sangat besar sekali. Di bulan Ramadan saja, kalau dalam satu hari kebutuhan umat Muslim Indonesia untuk takjil, untuk berbuka, itu misalnya 50.000, tinggal dikalikan. Siapa produsen halal di situ yang menikmati? Kebanyakan adalah mayoritas non-Muslim sebagai pengusahanya. Kita, umat Muslim, lebih banyak hanya mengkonsumsi, membelanjakan saja. Itu menjadi salah satu tugas utama kita, bagaimana Indonesia menciptakan sebagai negara produsen halal ke depan. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia sudah banyak melakukan beberapa kebijakan, baik itu regulasi, kemudian kebijakan lain dan lain sebagainya, terutama misalnya adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Itu tentang jaminan produk halal. Tapi regulasi itu masih belum mencakup semua sektor di dalam ekonomi syariah. Salah satunya tentang pariwisata halal. Pariwisata halal itu sendiri masih mengacu kepada undang-undang pariwisata secara konvensional. Ya, undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah, terutama dalam hal regulasi yang berkaitan untuk menciptakan Indonesia sebagai kiblat halal dunia, itu memang perlu di-upgrade lagi. Nah, kita tahu di sini berdasarkan State of the Global Islamic Economy, yaitu tahun 2022, ini Dinas Standar ini merilis datanya bahwa Indonesia merupakan konsumen terbesar kedua di dunia. Ya, jadi peringkat kedua nih pada industri makanan dan minuman halal ya. Oleh sebab itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, ada yang namanya lembaga BPJPH yang memang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan sertifikasi halal. Salah satu ketertinggalan kita dengan Malaysia adanya tingkat kesadaran terhadap produk halal dengan melalui sertifikasi halal yang sangat rendah, Pak. Jadi Indonesia ini karena memang mayoritas Muslim, mereka memproduksi makanan, entah itu gorengan, junk food ya, atau makanan lainnya, karena mereka adalah seorang Muslim, jadi mereka berbicara bahwa saya masak ini ya sudah halal gitu, tanpa harus disertifikasi halal sudah halal gitu. Ini memang lucu ya, ketika saya melakukan penelitian di Lombok, saya tanya, Bu, ini sudah disertifikasi halal atau belum? Mereka menjawab, saya ini orang Muslim, Pak, pasti halal kok makanan saya. Nah, tingkat kesadaran sertifikasi halal pada produk yang diproduksi itu memang masih rendah. Ada beberapa penelitian, rendahnya ini faktornya adalah karena nilai-nilai religiusitas yang memang didasari tanpa adanya manajemen sertifikasi. Ini salah satu faktor di mana kita tertinggal dengan negara tetangga menjadi peringkat di bawahnya, karena memang salah satu indikator terkait perkembangan industri halal di dunia adalah tingkat jumlah dari produk yang disertifikasi halal. Karena produk yang disertifikasi halal ini akan memberikan dampak yang positif bila mana misalnya produk tersebut diekspor keluar, karena memang sudah ada tanda sertifikat halalnya. Kemudian berdasarkan laporan daripada State the Global Islamic Economy di sektor kosmetik, kemudian mode fashion dan pariwisata ya, terutama di kosmetik halal ini menempati keempat di dunia. Sedangkan untuk farmasi menempati di keenam di dunia. Dan pariwisata halal ini peringkat keempat di dunia. Kita masih belum menjadi nomor satu ya
kita masih di bawah Malaysia. Malaysia ini selalu membayangi peringkat pertama ya. Jadi walaupun negaranya kecil, tapi mereka selalu terdepan. Nah, bagaimana kita Indonesia ini menciptakan sebagai negara yang menjadi kiblat halal dunia? Ini perlu banyak terobosan-terobosan yang harus dilakukan bukan hanya pemerintah tapi oleh masyarakat juga. Kita tahu bahwa BPJPH saat ini sudah memberikan program sertifikasi halal gratis ya sehati. Itu telah dilakukan di tahun 2021, kemudian 2022 dan hingga saat ini. Jadi untuk UMKM tertentu dengan kriteria yang telah ditetapkan itu mendapatkan sertifikasi halal gratis. Kebetulan saya salah satu pendamping P3H, jadi pendamping proses produk halal. Saya sudah mendampingi kurang lebih 50 UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Salah satu tantangan bagi UMKM itu adalah terkait masalah teknologinya. Jadi banyak UMKM yang gaptek terhadap teknologi karena saat ini untuk pendaftaran, registrasi, kemudian verifikasi, validasi, proses produk halal itu melalui sistem yaitu di sihalal.go.id itu. Jadi di dalam sistem itu, di sihalal itu, di aplikasinya itu banyak sekali form-form yang memang harus diisi dan salah satu faktor yang menghambat itu adalah gaptek bagi para UMKM yang tidak mengetahui sistemnya itu. Akhirnya kita sebagai pendamping proses produk halal harus bekerja ekstra-ekstra, bukan hanya untuk memverifikasi validasi produknya saja, tapi ikut serta untuk mendampingi menginput data, kemudian mengisi manual SJPH dan lain sebagainya. Nah, dari sekian fenomena yang ada, baik itu keuangan syariah, baik itu industri halal, baik itu sebagainya, kita melihat bahwa eksistensi ekonomi syariah di Indonesia itu memang mengalami kemajuan, namun belum bisa mengoptimalkan besarnya potensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah. Kita tahu bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara syariah. Indonesia ini memiliki ekonomi Pancasila. Namun demikian, sehubungan mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, maka ekonomi syariah ini sudah mulai berkembang sudah sejak lama. Di Malaysia, kebijakan ekonomi syariah itu diawali dari pemerintah kemudian ke masyarakat. Di Indonesia ini sebaliknya. Jadi kesadaran terhadap ekonomi syariah diawali dari masyarakat baru pemerintah. Oleh sebab itu keterlambatan dari sisi perkembangan juga mempengaruhi dipengaruhi dari pola yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat. Tapi kita sangat ini ya, sangat prospek terhadap ekonomi syariah di Indonesia ini sangat besar sekali ya. Ditambah lagi dengan adanya lembaga KNKS ya, KNEX ya, KNKES ya, Komite Nasional Ekonomi Keuangan dan Ekonomi Syariah. Kemudian adanya DPS, BPJPH dan lain sebagainya. Tentu dengan adanya lembaga-lembaga tersebut ini sangat memberikan dampak yang luar biasa. Ini terutama untuk teman-teman mahasiswa perlu diketahui bahwa dengan adanya industri halal, dengan adanya teknologi finansial atau fintech ya dan lain sebagainya, peluang besar terhadap pekerjaan itu sangat tinggi sekali. Dulu mungkin kita berpikir ekonomi syariah ya hanya fokus misalnya sebagai bankir syariah saja gitu kan. Tapi sekarang ini perkembangannya luar biasa ya. Jadi peluang pekerjaan itu sangat besar. Di antaranya seperti tadi yang sudah disampaikan menjadi misalnya audit ya, auditor halal, penyelia halal, pendamping proses produk halal ya. Kemudian dari sisi hukumnya itu bisa menjadi hakim ya kan karena memang
ketika ada persengketaan antara nasabah dengan pihak bank, itu sekarang sudah ditangani oleh pihak peradilan umum dan peradilan agama juga. Jadi banyak sekali selain masalah bankir syariah, kemudian analis syariah dan lain sebagainya, itu banyak sekali untuk perkembangan terkait potensi-potensi untuk pekerjaan ekonomi syariah. Nah, di sini kita ketahui bahwa pemerintah ini memiliki visi Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia. Jadi ini visinya ini sangat besar sekali, bahwa kita negara yang sangat besar penduduknya, kemudian mayoritas muslim, ini memiliki visi bagaimana Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, target capaiannya ini ada 4. Yang pertama adalah peningkatan skala usaha ekonomi syariah. Yang kedua, peningkatan peringkat dan Islamic Economic Index global dan nasional. Ini sudah dilakukan juga oleh pihak OJK ya, kemudian dibantu dengan Kenex ya. Kemudian peningkatan kemandirian ekonomi, dan terakhir itu yang keempat adalah peningkatan indeks kesejahteraan. Nah, setiap target capaian itu ada indikator utamanya. Indikator utama terkait peningkatan skala usaha ekonomi syariah yaitu adalah peningkatan produksi dan aset usaha syariah. Tadi saya sampaikan bahwa kita selalu menjadi konsumen ya dari produsen halal dunia lainnya. Tapi kita tidak menyadari bahwa pangsa pasar kita sangat besar, bagaimana kita harus menjadi produsen halal. Nah, ini tentu harus ada peningkatan produksi ya. Bagaimana misalnya mengakselerasi produk-produk terutama UMKM dan pelaku usaha lainnya dengan tersertifikasi halal. Oleh sebab itu BPJPH yang tadi saya sampaikan itu dia membuat sebuah kebijakan dengan keputusan Menteri Agama terkait bahwa pelaku UMKM yang harus disertifikasi halal dan mendapatkan biaya yang 0% ya atau gratis, itu cepat dilakukan. Targetnya adalah 10 juta. Di tahun 2023 ini 10 juta UMKM tersertifikasi halal. Oleh sebab itu BPJPH ini merekrut lembaga pendidikan, perguruan tinggi, ormas dan sejenisnya ini menjadi lembaga LP3H namanya, lembaga pendamping proses produk halal. Dan sudah banyak kampus-kampus yang menjadi halal center sekaligus menjadi LP3H BPJPH. Nah, LP3H ini merekrut juga pendamping proses produk halal. Ya, itu kalau tidak salah saya lihat itu sudah hampir ratusan ribu, 200.000 lebih ya pendamping proses produk halal. Ini salah satunya adalah untuk meningkatkan produksi dan aset usaha syariah. Jadi kesadaran sebagai seorang muslim tapi didampingi ya dengan adanya sertifikasi halal yang diberikan oleh pemerintah. Ada beberapa strategi utama di dalam peningkatan produksi tersebut, yaitu adalah membuat halal hub daerah. Jadi ada sekitar 2 atau 3 halal hub yang sudah dibangun oleh pemerintah. Salah satunya di Serang ya, itu ada halal hub, kemudian di Surabaya. Tapi saya lihat perkembangannya itu stagnan ya. Saya tidak tahu apakah memang faktornya itu karena support dari masyarakat yang kurang, ataukah memang faktor lain ya gitu. Ini memang menjadi salah satu tugas kita bersama sebagai akademisi, bagaimana kita mendukung penuh program pemerintah dari sisi misalnya membentuk halal hub daerah. Jadi kalau setiap daerah itu dibangun halal hub ya, ada 34 provinsi, itu sangat besar sekali. Tapi memang Indonesia ini karena negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ada beberapa daerah yang menolak ya terkait misalnya konsep pariwisata halal. Contoh misalnya di Bali, kita tahu bahwa di beberapa saat sebelumnya itu eh, ada wacana untuk menerapkan konsep pariwisata halal di Bali, itu ditolak. Kemudian di Danau Toba juga ditolak, di NTT juga ditolak. Saya menulis sebuah penelitian itu tentang bagaimana pentingnya sebuah literasi terkait industri halal
untuk merespon penolakan beberapa daerah terkait masalah konsep wisata halal. Karena ketika orang mendengar istilah halal, istilah syariah itu sangat alergi, apalagi di beberapa daerah-daerah yang memang mayoritas penduduknya adalah non-muslim, ya. Kemudian program berikutnya adalah sertifikasi halal dan kampanye halal lifestyle. Kita tahu bahwa halal lifestyle ini sudah menjadi tren dan bukan hanya konsumsi umat Islam, tapi konsumsi bagi umat non-muslim juga. Artinya produk halal itu bukan hanya halal saja, tapi halal itu sehat, halal itu baik, halal itu bagus untuk tubuh dan lain sebagainya. Sehingga halal lifestyle ini diimplementasikan bukan di negara-negara mayoritas penduduk muslim saja seperti Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, tapi di beberapa negara yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim seperti Thailand, ya, Jepang, Amerika, Australia. Jadi halal lifestyle ini sudah menjadi bagian gaya hidup, gaya hidup. Kemudian program berikutnya adalah insentif investasi dan kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional sangat penting, apalagi kerjasama di dalam membuat sebuah kaukus sertifikasi halal. Karena di beberapa penelitian seperti Muhammad Batur, ya, yang menyatakan bahwa adanya ketidaksinkronan, ya, dalam sertifikasi halal pada beberapa negara. Misalnya negara Indonesia sudah tersertifikasi halal produknya, kemudian masuk ke negara yang lainnya, itu harus disertifikasi halal lagi. Artinya dua kali ya pekerjaan itu dilakukan. Mestinya ketika sudah ada link kerjasama, ketika Indonesia melakukan sertifikasi halal pada suatu produk, kemudian produk tersebut diekspor, itu bisa langsung masuk gitu, tanpa harus disertifikasi ulang oleh pihak negara tersebut. Ini sedang dilakukan ya, kaukus kerjasama internasional dari sisi misalnya sertifikasi halal. Kemudian program berikutnya adalah ada National Halal Fund, ada Islamic Inclusive Financial Service Board, kemudian ada lagi integrasi JISWA fiskal komersial. Ini juga penting sekali dengan adanya industri 4.0 tersebut. Jadi sudah banyak ya digitalisasi ekonomi syariah, ada digitalisasi JISWA. Sekarang orang bayar zakat tidak perlu datang dan lain sebagainya, tinggal transfer, ya kan, atau misalnya tinggal pakai wallet dan lain sebagainya. Jadi sangat mudah sekali gitu pembayaran zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf, ya. Itu sekarang sudah sangat mudah sekali klik sudah bisa langsung tersampaikan. Transaksi-transaksi digital tersebut sangat memudahkan penduduk dunia, terutama di Indonesia. Kemudian ada lagi penguatan berikutnya adalah program Bank BUMN Syariah. Kita tahu bahwa di tahun 2021 ada merger bank syariah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Edian itu bahwa merger bank syariah ini adalah merger penggabungan tiga bank BUMN, BRI Syariah, BNI Syariah, dan BSM, Bank Syariah Mandiri. Nilai asetnya ini luar biasa, 305 triliun, ya. Dan ini menjadi aset bank syariah terbesar di Indonesia. Ini salah satu kebijakan pemerintah untuk bisa mengakselerasi ya bagaimana Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di Indonesia, di dunia. Kemudian program berikutnya adalah edukasi untuk UMKM, kemudian fasilitas pembiayaan terintegrasi, adalah sekarang KUR ya, syariah, kemudian database literasi UMKM dan lain sebagainya. Kemudian terkait penguatan ekonomi digital, ada lagi halal marketplace dan sistem pembayaran syariah. Yang tadi sudah disampaikan bahwa dengan mudahnya sekarang menggunakan teknologi, maka banyak sekali sekarang para pelaku UMKM itu memperdagangkan barangnya atau produknya itu melalui marketplace. Sudah banyak ya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Ini ada strategi dasar yang dilakukan oleh pemerintah kita, yaitu peningkatan kesadaran publik. Ini sangat penting sekali. Bagaimana kesadaran publik terhadap pentingnya ekonomi syariah di
dalam implementasi kehidupan sehari-hari harus ditingkatkan. Salah satunya dengan adanya literasi, ya, edukasi, kerjasama, kolaborasi dengan perguruan tinggi, pendidikan, bagaimana memasukkan kurikulum ekonomi syariah dari tingkat bawah dasar, ya, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Kemudian peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dengan potensi yang sangat besar, maka peluang kerja bagi lulusan ekonomi syariah sangat besar sekali, ya, untuk bisa menempati mengisi SDM di perbankan syariah, di lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, kemudian pegadaian syariah, kemudian fintech syariah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi penguatan kapasitas riset dan pengembangan. Ini memang dilakukan oleh pihak OJK dan BI bekerja sama juga, ya. BI ini ada BI Institute, ya. Biasanya melakukan penguatan kapasitas riset. Dia kerjasama juga dengan Kenex juga, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kemudian yang keempat, strategi dasarnya adalah penguatan fatwa, regulasi, dan tata kelola. Kita tahu tadi bahwa undang-undang ekonomi syariah yang spesifik, pertama adalah undang-undang misalnya perbankan, tahun 2028 nomor 21. Jadi undang-undang nomor 21 tahun 2028 itu tentang perbankan syariah. Kemudian ada lagi undang-undang wakaf, zakat, kemudian ada lagi undang-undang jaminan produk halal nomor 33 tahun 2014. Tapi ada juga yang belum membahas tentang eh, undang-undang pariwisata halal, ya, kemudian terkait misalnya undang-undang jaminan, ya, dan lain sebagainya. Ini masih belum semuanya terkait masalah regulasi-regulasi tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya potensi yang sangat besar, peluang kita sebagai negara yang menjadi kiblat ekonomi syariah dunia, kita juga akan berhadapan dengan tantangan-tantangan yang kita alami. Yang tadi saya sampaikan, ada regulasi ekonomi yang belum memadai, rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah, karena memang mereka menganggap bahwa mereka muslim, ya sudah muslim selesai gitu kan. Tapi indikator-indikator untuk menjadi kiblat ekonomi syariah yang harus dipenuhi seperti sertifikat halal, ya, bagaimana misalnya disertifikasi oleh pihak pemerintah, kemudian infrastrukturnya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian rendahnya interlink industri halal dan keuangan syariah. Ini masih belum banyak, ya, dilakukan, ya. Bagaimana misalnya pelaku UMKM yang memiliki produk halal kemudian bisa mendapatkan pembiayaan yang eh, memadai, ya, oleh pihak bank syariah dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwa ada beberapa bank yang sudah konversi, ya, bank konvensional itu konversi ke bank syariah seperti Bank NTB Syariah, Bank Aceh juga. Minimal dengan adanya konversi bank konvensional ke bank syariah itu memberikan angin segar untuk kita untuk bisa memberikan dampak yang positif, ya, terutama pembiayaan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha baik UMKM maupun usaha yang lainnya. Kemudian pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Kita tahu bahwa banyak case sekarang terkait misalnya koperasi, adanya perilaku fraud yang dilakukan oleh pengelola koperasi, kemudian asuransi, ya, banyak sekali para eh, konsumen yang dirugikan karena memang adanya perilaku fraud yang dilakukan oleh oknum pengelola, sehingga adanya teknologi yang bisa diadopsi ke depannya untuk sektor ekonomi syariah. Salah satunya misalnya adalah blockchain. Ada teknologi blockchain, ada teknologi AI, ya, dan lain sebagainya. Kalau seandainya teknologi blockchain itu bisa diadopsi di dalam sektor ekonomi syariah, maka ada ada inovasi di dalam sistem teknologi yang dilakukan sehingga meminimalisir misalnya perilaku-perilaku fraud yang dilakukan oleh oknum pengelola sehingga merugikan para nasabah dan para konsumen lainnya. Ini dia, jadi permasalahan regulasi yang tadi disampaikan menurut Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, beliau menyampaikan itu bahwa regulasi ekonomi dan keuangan syariah ini ada beberapa persoalan. Persoalan yang pertama itu adalah
adanya peraturan yang saling tumpang tindih. Ya, kita tahu bahwa sebelum eh, penyelesaian sengketa itu dilakukan melalui litigasi dan non litigasi. Kalau yang melalui non litigasi ada Badan Arbitrase Syariah Nasional, tapi itu dimiliki oleh MUI, ya. Kemudian yang melalui litigasi itu adalah melalui peradilan agama dan peradilan umum sekarang. Jadi memang ada peraturan yang saling tumpang tindih, ini perlu dibenahi juga ke depannya, ya. Yang kedua, ada lagi pengaturan yang masih berfokus pada sektor perbankan syariah. Tadi saya sampaikan bahwa eh, Undang-Undang Perbankan Syariah itu nomor 21 tahun 2008 khusus tentang perbankan syariah. Sedangkan untuk industri halal hanya pada jaminan produk halal yang notabene adalah makanan, minuman, kosmetik, farmasi, obat-obatan. Jadi tidak mencakup farmasi, tidak mencakup, ya kan? Rekreasi media tidak mencakup di dalamnya dan tidak ada regulasinya. Sehingga ini akan menghambat investor untuk masuk bisa mengembangkan di dalam atau menginvestasikan dananya pada sektor-sektor misalnya pariwisata halal, media dan rekreasi halal dan lain sebagainya. Yang ketiga, masih banyak sektor ekonomi keuangan syariah termasuk lembaga tafris ya, lembaga kepailitan syariah dan arbitrase syariah yang belum diatur secara spesifik. Ini belum ada nih ya, kepailitan syariah, arbitrase syariah ini belum ada yang mengatur regulasinya secara spesifik gitu. Dan yang terakhir perlu adanya sinergi antar stakeholder dalam penguatan regulasi. Ya memang harus duduk bersama, bersinergi, melakukan kolaborasi, mana yang harus dibenahi, mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus dilakukan melalui regulasi dan lain sebagainya. Nah, terkait masalah sertifikasi halal, Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu di amandemen ya, kalau tidak salah itu melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi banyak undang-undang di nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal itu diatur lagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kan omnibus law ya, mencakup keseluruhan aspek gitu. Nah, terkait masalah tingkat literasi di sini sangat miris sekali ya kalau kita lihat yang dilakukan oleh pihak OJK di dalam survei nasional eh, terkait keuangan syariah, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah, bahwa di sini indeks syariah nih, literasinya di tahun 2019 itu 8,93%, sedangkan di tahun 2022 9,14%. Artinya kenaikannya hanya berapa persen gitu. Dari 2019 ke 2022 ada 3 tahun di sini, ya. Jadi tingkat indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih rendah ya, masih rendah dibandingkan dengan tingkat indeks literasi dan inklusi keuangan konvensional. Ini menjadi tugas kita bersama selaku akademisi, terutama perguruan tinggi, bagaimana selalu memberikan literasi, edukasi terkait ekonomi syariah di Indonesia, entah itu bekerjasama dengan komunitas-komunitas di pedesaan, di kampung, apalagi dengan melakukan KKN, dengan menerapkan misalnya pola-pola bagaimana misalnya bahaya rentenir, ya, bahaya pinjol dan lain sebagainya, sehingga masyarakat itu bisa terlindungi dari dampak negatif adanya pinjaman online, adanya rentenir atau bank keliling dan lain sebagainya. Ini memang harus terjun ya, terjun langsung ke bawah ya untuk bisa memberikan literasi dan edukasi ke ekonomi syariah di Indonesia. Mohon maaf Pak Abdul, waktunya Ya, tinggal beberapa menit lagi. oke, siap. Ya, ini potensi ekonomi syariah. Tadi sudah disampaikan bahwa peluang kita sangat besar. Ini mayoritas Muslim kita ini nilai besarnya 87,2%, ini sangat besar sekali ya. Ini bisa kita manfaatkan juga untuk bisa mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia seperti tadi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, bahwa visi kita ini menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Mudah-mudahan bisa terwujud ya. Apalagi aset keuangan syariah di Indonesia menempati peringkat ke-7 dengan total aset 99 miliar US dollar. Kemudian pertumbuhan keuangan sosial seperti zakat, wakaf, infak, sedekah ini atau Islamic Intake ini mengalami pertumbuhan yang lumayan ya. Nah, ditambah lagi sekarang
Ini penelitian ini lebih banyak di pesantren nih Pak. Ya, di mana Indonesia ini tahun 2020 jumlah pesantrennya 28.000. Ya, kalau dipersentasekan 44,2%. Ini potensi ekonominya luar biasa. Potensi ekonominya luar biasa. Artinya dengan memanfaatkan lembaga pendidikan seperti pesantren ini akan memberikan peluang yang sangat besar untuk bisa mengakselerasi menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Ini nanti ini pasar makanan dan minuman halal ini peringkat 1 di dunia terkait apa namanya pangsa pasarnya. Kemudian pangsa pasar kosmetik halal ada 4 miliar US dollar, pengeluaran media dan rekreasi ya kan seperti umroh, haji, kemudian rekreasi di tempat-tempat lainnya ini 22 miliar US dollar, kemudian pengeluaran farmasi halalnya ini 5,4 miliar US dollar, kemudian pengeluaran wisata syariah di luar negeri 11,2 miliar US dollar, belanja fashion muslim 16 miliar US dollar, kemudian aset keuangan syariah itu 99,2 miliar US dollar. Artinya ini adalah potensi pasar halal ya, bangsa industri halal. Oleh sebab itu perlu Indonesia ini menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Dan kesimpulan dari pemaparan pagi hari ini bahwa kita sebagai akademisi dan sebagai mahasiswa memiliki peluang yang sangat besar bahwa Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Oleh sebab itu, persiapkan diri kita, terutama teman-teman mahasiswa, untuk bisa mengisi, ya, untuk bisa mengisi job-job yang nanti dibutuhkan di dalam industri halal, terutama ya secara khusus dan secara umum adalah di sektor ekonomi syariah secara global ya. Baik itu menjadi bankir Indonesia, bankir Islam, bankir syariah ya, auditor syariah ya, atau misalnya CEO financial technology seperti pinjam financial technology, kemudian menjadi CEO dari keuangan sosial dan lain sebagainya, menjadi pendamping halal, penyelia halal, auditor halal dan lain sebagainya, bahkan desainer halal ya, desainer halal karena memang kebutuhan fashion muslim itu sangat besar sekali. Jadi seperti itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan mohon maaf bila mana ada yang kurang di dalam penyampaian presentasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih ya narasumber hebat kita Bapak Dr. Abdurrahman LC MSH atas pemaparannya. Ada beberapa poin catatan yang mungkin karena begitu banyak ya isi daging semua ya dua narasumber kita ini, jadi hanya beberapa yang menjadi catatan poin bahwasannya kita sebagai mayoritas muslim terbesar 87% sekian harusnya ini menjadi sebuah potensi yang harus kita kembangkan ya dari berbagai sektor atau aspek semua industri halal ya, terkait dengan pariwisata, terkait dengan kosmetik, terkait dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan kita itu menjadi sesuai dengan visi yang tadi Bapak sampaikan ya, menjadi pusat ya industri halal di dunia. Ya, itu harapan kita semua. Dan ini mudah-mudahan para mahasiswa, para dosen semua di sini kita bisa ya menepati posisi strategis dan terus mengembangkan ekonomi syariah kita ini sehingga kita menjadi pusat ekonomi syariah di dunia ya. Baik para peserta, para mahasiswa hebat semua, kami akan membuka sesi pertama ya untuk 3 penanya dulu ya. Untuk 3 penanya silakan untuk ditanyakan kepada narasumber hebat kita ini. Sayang sekali nih kalau ada 2 narasumber kita hebat ini tidak ditanyakan. Ini kita tempat bagaimana data-data yang dibuka yang harusnya ternyata bisa membuka pikiran kita. Banyak hal yang harus kita raih sebagai mayoritas muslim besar di dunia. Baik, para peserta, silakan yang pertama untuk bisa tanyakan secara live ya, videonya silakan dibuka dulu. Kita akan buka pada sesi pertama dan ada door prize menarik, ada paket 4
produk barang ya Bu ya, dan ada 2 GoPay, berarti semua ada 6 ya. Baik, para peserta silakan untuk bisa ditanyakan, tolong panitia untuk dibantu. Yang pertama, oke, di sini sudah ada yang raise hand ya. Ada mahasiswa Muhammad Mulyadi ya. Silakan. Yuladi. Ya, Muhammad Yuladi. Silakan Muhammad Yuladi. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Bapak Edian Fahmi untuk pembicara pertama. Saya Muhammad Yuladi Firial dari Ekonomi Syariah semester 2. Izin bertanya, apakah bank syariah yang ada sekarang sudah sepenuhnya menerapkan sistem syariah? Sedangkan para pegawai dan pihak manajemen itu ya dari bank-bank konvensional. Nah, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya ya oleh siapa tadi namanya? Muhammad Muladi ya. Ya, luar biasa. Ada lagi, saya persilakan dulu untuk yang mau bertanya secara langsung, silakan raise hand ya, atau nanti chat juga bisa. Oke. Silakan. Ada lagi yang ingin bertanya, jangan sampai sia-sia ini. Door pass sudah disiapkan oleh panitia nih. Oke, ada Arya. Ya, betul ya Arya ya? Oke, silakan Arya bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arya Adi Prasetya dari semester 1 ya Pak. Ya. Tadi kan dijelaskan tentang kurs syariah ya Pak. Nah, saya bertanya terkait tentang kurs syariah ya Pak. Kan pada hakikatnya kita itu berhutang ya Pak, dan itu semua ada bunganya. Apakah itu dianggap syariah Pak? Kan sama aja dengan bank-bank lain di luar sana Pak yang ada bunganya gitu. Dan dalam perbankan syariah itu ada hukum deposito nggak Pak? Dan hukumnya itu gimana? Cara perhitungannya itu gimana Pak? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Ini ada 2 pertanyaan ya yang disampaikan oleh Arya ya, terkait dengan tadi kurs syariah yang ada bunganya bagaimana, dan juga tentang bagaimana perbankan syariah yang ada deposito dan cara penghitungannya. Baik, satu lagi kami persilakan untuk yang di chat, kalau yang ingin bertanya silakan. Ada atau mungkin mau raise hand lagi? Musahid itu. Oke, ada lagi ya, silakan. Siapa? Ya, saya Pak dari Ekonomi Syariah. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sahid Al-Fatah dari semester 2 Prodi Ekonomi Syariah. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Abdurrahman LC MSH. Pertanyaannya terkait dengan ekonomi syariah, bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam industri digital seperti e-commerce dan fintech. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih pertanyaannya, mahasiswa hebat ya, terakhir dari Syahid. Baik, siapa ingin menjawab dulu? Mungkin Bapak. Oke. Oh, silakan Pak Edian. Pertanyaan ya, yang pertama dari Mas Muhammad siapa namanya? Mulyadi. Ya. Mulyadi. Oke, terima kasih Mas Muhammad Mulyadi. Waalaikumsalam. Terkait dengan pertanyaan tadi ya bagus ya. Artinya bagaimana, apakah ya Anda mempertanyakan apakah yang bank syariah saat ini sudah berjalan sesuai prinsip syariah? Poinnya seperti itu ya? Iya, betul Pak. Oke. Nah, ini jadi kita harus balik lagi menelusur ke belakang tahun 1992 itu ketika pertama kalinya institusi syariah berdiri, yaitu lembaga keuangan pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia berdiri. Nah, kenapa itu berdiri? Itu sebagai sebuah upaya ya dari para tokoh, ulama, para ahli agama, para ekonom ya, ingin memperkenalkan Islam itu memiliki juga loh proses keuangan ya, bank perhitungan secara syariah, yaitu bank bagi hasil dulu nama awalnya. Nah, ini untuk mengcounter ya bagaimana konsep perbankan ribawi
yang sudah marak ya. Nah, jadi kehadirannya ini adalah membentuk, mewujudkan ekonomi khususnya di sektor perbankan yang beroperasional secara syariah. Ya. Nah, tentunya bagaimana ini kalau mau berdiri? Nah, perlu ada prasyarat ya. Nanti Mas Mulyadi bisa lihat ya. Jadi ada pembeda jelas antara bank konvensional sama bank syariah ya. Tentunya ada institusi juga yang menjaga kesariahannya, yaitu namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, jadi Dewan Pengawas Syariah inilah yang memastikan ya produk operasional maupun aktivitas bank syariah itu berdasarkan koridor syariah ya, tentunya Quran dan hadis ya, sehingga terobosan dari Indonesia mendirikan bank syariah, bank muamalat waktu itu sebuah terobosan penting, tonggak sejarah industri keuangan syariah yang pertama kali ya. Nah, tentunya kita harus support ya, di mana terlibatnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya di dalam penciptaan produk-produk yang secara selektif dan ketat gitu ya, diperiksa oleh Dewan Pengawas Syariah ya. Jadi kalau periode sekarang jadi sudah 30 tahun berlalu ya, itu sebenarnya dalam artian ini sudah semakin berkembang ya. Bank syariah itu sudah semakin kuat, sudah diakui oleh lembaga keuangan konvensional ya. Kita jangan mundur lagi, setup ke belakang ya, bahwa mempertanyakan, benar sih boleh pertanyaan itu, tapi dalam hal ini kepentingan kita bagi orang muda itu bagaimana menguatkan, mengisi ya terkait aktivitas perbankan syariah tadi. Nah, di dalam operasionalnya dari seluruh bank syariah itu pasti itu menetapkan adanya produk-produk aktivitas yang mengacu berdasarkan kesyariahan, prinsip-prinsip syariah ya. Nah, tentunya pembahasan tentang itu akan luas. Mungkin nanti di sesi berikutnya nanti kita buat sesi terkait ini. Nah, bagaimana perhitungannya? Ya sederhana ya perhitungannya ya, karena prinsipnya bank itu adalah lembaga intermediari ya. Lembaga intermediari itu di mana orang-orang yang kelebihan uang menempatkan uangnya dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan. Bagaimana pembayarannya? Dari mana orang-orang deposito dapat uang hasilnya? Itu dari hasil penyaluran uang-uang tersebut, dana pihak ketiga tadi kepada debitur, orang yang membutuhkan dana. Nah, orang-orang yang membutuhkan dana nanti ada perhitungan-perhitungan secara syariah, baik itu jual beli maupun bagi hasil ya, murabahah atau mudarabah. Nah, keuntungan margin dari hasil jual beli tadi itulah yang didistribusikan kepada para deposan, orang-orang yang menempatkan dana. Jadi nanti ada selisih. Nah, tentunya kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah syariah terkait itu, terkait muamalahnya pasti itu dijaga dan dikawal ya oleh bank syariahnya. Mungkin secara umum begitu dulu jawabannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Mas Denny. Mas maaf, Denny. maaf. Ya. Baik. Mas Denny, saya ini sebentar ke ruang rektor ya, ada. Oke, baik, Pak. Oke. Baik. Nanti dicatat aja tolong ininya. Iya, baik. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Nah, oke. Baik ya, saya ucapkan terima kasih. Tadi sudah dijawab ya jawaban daripada pertanyaan Muhammad Yunali dan Arya. Selanjutnya pertanyaan dari Syahid Al-Fatah. Silakan Pak Dr. Abdurrahman untuk menjawab terkait dengan prinsip ekonomi syariah yang di e-commerce dan vintage ya. Silakan Pak. Oke, ya terima kasih. Jadi prinsip ekonomi syariah ini kan ada 6 poin ya. Yang pertama itu adalah pengendalian harta individu.
yang kedua adalah distribusi pendapatan, yang ketiga adalah optimalisasi bisnis, yang keempat adalah transaksi keuangan, yang kelima adalah partisipasi sosial, dan yang keenam adalah transaksi muamalah. Nah, prinsip ekonomi syariah ini bisa diterapkan di e-commerce, ya, marketplace, maupun yang lainnya. Karena memang ada digitalisasi ekonomi syariah. Contohnya untuk prinsip pertama, yaitu pengendalian harta individu. Bahwa di dalam e-commerce ini kita melakukan transaksi jual beli. Nah, bagaimana misalnya harta kita itu kemudian kita distribusikan melalui transaksi jual beli. Nah, transaksi jual beli di dalam e-commerce itu kan sudah terlihat ya secara jelas, zahir. Kemudian kita juga tampilkan secara spesifik terkait misalnya barang-barangnya seperti apa, produk yang kita jual, yang kita beli seperti apa, atau yang kita jual seperti apa, ya, dari spesifikasi barangnya. Nah, yang kedua, distribusi pendapatan. Nah, dengan adanya e-commerce dan marketplace ini sangat membantu baik antara penjual maupun pembeli. Karena kalau sebelum adanya e-commerce itu kita agak kesulitan ketika kita ingin mencari barang-barang yang agak susah di sekitar kita. Nah, dengan adanya e-commerce dan marketplace tersebut, itu sangat membantu dengan adanya distribusi pendapatan. Jadi penjual yang mungkin berada di pelosok negeri, ya, di kampung sekali, dia bisa melakukan jual beli melalui online. Atau si pembeli yang tadinya kesulitan untuk membeli barang yang agak susah dicari itu bisa sangat mudah gitu. Tinggal sekali klik dan lain sebagainya. Kemudian optimalisasi bisnis. Nah, di dalam prinsip yang ketiga ini sangat memberikan secara optimal, ya, pola-pola bisnis melalui e-commerce atau marketplace. Apalagi ketika pas COVID gitu kan, yang susah untuk bisa bertransaksi secara face to face gitu kan, itu bisa kita lakukan. Sangat optimal sekali bisnis tersebut gitu. Bahkan yang tadinya sepi ataupun penjualannya itu merosot tajam dengan dilakukan penjualan melalui TikTok Shop, ya kan, marketplace dan lain sebagainya, itu sangat bisa mendongkrak, ya, penjualan produk yang diperjualbelikan di situ. Kemudian ada lagi transaksi muamalah. Nah, di dalam bertransaksi secara muamalah ketika di e-commerce itu adalah pola-pola atau model transaksi muamalah yang saling berhubungan antara si penjual maupun si pembeli. Nah, ini yang perlu diperhatikan di dalam e-commerce dan marketplace, Mas, ya, Mas Sahid, ya. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana nilai-nilai ekonomi syariah itu diterapkan. Salah satunya adalah kejujuran. Jujur dari sisi spesifikasi barangnya. Jangan sampai gambar yang ditampilkan adalah gambar yang bagus, tapi ketika datang ternyata barangnya yang tidak sesuai dengan gambar. Itu salah satu bentuk penipuan, ya, goror di situ. Kemudian bagaimana dia harus memberikan layanan purna jual. Artinya purna jual ini kalau seandainya barang rusak itu harus dikembalikan, ya, harus ditukar dan lain sebagainya. Itu salah satu. Ya, kemudian bagaimana misalnya keadilan yang ada. Artinya adil di sini adalah harga yang ada dengan barang yang ditawarkan itu juga harus secara adil. Jangan sampai harganya kelihatan murah gitu kan, ternyata barangnya itu emang benar-benar rusak gitu. Itu kan sering kejadian ya di marketplace seperti itu, ya. Beda banget, harganya murah banget gitu, ternyata barang yang dikirim itu nggak sesuai gitu kan. Nah, itu salah satu nilai-nilai ekonomi syariah yang harus diterapkan di e-commerce itu. Jadi tidak boleh namanya goror, maisir, ya kan. Apalagi di e-commerce itu kalau tidak salah ada mystery box, ya. Jadi box misteri gitu kan. Itu nggak boleh tuh. Itu termasuk penipuan di situ. Ketika dia beli mystery box ternyata yang keluar adalah harga yang tidak sesuai, barang yang tidak sesuai dengan harga yang dia beli. Gitu. Jadi kalau seandainya Mas ini menjadi penjual, jadilah penjual yang berprinsip syariah. Kayak gitu. Kalau seandainya menjadi pembeli, jadilah pembeli yang berprinsip syariah. Artinya komplain tapi dengan saluran yang ada. Gitu, Mas, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Abdul Rahman atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, Sahid, ya. Baik, kita akan buka lagi sesi yang kedua, ya. Ini ada pertanyaan, ya. Ini
Pak Denny, mungkin Ya. saya bisa nambahkan terkait masalah kur tadi ya, kur Boleh, syariah Pak. itu ya. Boleh, silakan, Pak. Ya, jadi kur syariah ini kan sebenarnya produk dari pemerintah gitu. Dan bank syariah ini serta lembaga keuangan syariah ini menyalurkan produk pemerintah. Tentu kur syariah ini melalui beberapa tahapan. Dalam arti begini, ketika pelaku usaha mengakses pembiayaan kurs syariah ini berdasarkan prinsip syariah. Jadi kalau seandainya kurs syariah ini digelontorkan melalui bank syariah, itu menggunakan namanya akad murabahah. Gitu. Tadi siapa yang nanya itu? Itu menggunakan akad murabahah, jadi akad pembiayaan. Pada dasarnya teknisnya sama, tapi akadnya yang berbeda, gitu. Oke. Ya, gitu Pak. Ini Gimana? Ya, Arya gimana? Arya Adi? Ya, Prasetya ya? Sudah ya? Sudah dijawab ya? Ya, baik. Baik, kita akan membuka sesi yang kedua untuk 3 penanya lagi. Silakan, ini yang sudah ada bertanya nih di chat ya, Afif Fauzan. Nah, ini karena berhubung Pak Adian lagi bertemu dengan rektor, mungkin nanti bisa juga dijawab oleh Pak Dr. Abdul Rahman ya. Baik, Assalamualaikum. Gini pertanyaan, Assalamualaikum. Nama saya Afif Fauzan, mahasiswa Ekonomi Syariah semester 2. Izin bertanya, mengingat adanya persaingan yang semakin ketat dengan ekonomi konvensional dan munculnya teknologi baru yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, bagaimana eksistensi ekonomi syariah di era 4.0 dapat ditingkatkan atau bahkan mengalahkan ekonomi konvensional, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, agar kita sebagai mahasiswa atau calon sarjana ekonomi syariah memiliki peluang yang semakin luas. Ya, gini. Bagaimana nih Pak nih? Menduniakan ekonomi syariah ya. Ya, sebenarnya ekonomi syariah sudah mendunia. Hanya memang implementasinya itu perlu ada upgrading ya. Salah satunya adalah menggunakan teknologi terbaru. Nah, berdasarkan link beberapa penelitian itu ada 4 teknologi terbaru di dunia ini. Salah satunya adalah misalnya tadi yang saya sampaikan melalui blockchain. Jadi teknologi blockchain, kemudian teknologi AI ya, artificial intelligence itu. Bagaimana misalnya ketika seseorang itu tinggal mengklik ingin misalnya saya ingin butuh nih hotel halal di Indonesia. Sekali klik hotel halal semua terintegrasi gitu. Ya. Terintegrasi. Kemudian ingin misalnya makanan Korea halal. Jadi dia langsung terintegrasi, kita nggak perlu nanya lagi ke BPJP ini halal atau enggak gitu. Jadi menggunakan misalnya teknologi artificial intelligence, menggunakan teknologi blockchain. Kalau menggunakan teknologi blockchain itu salah satu mengurangi adanya perilaku fraud yang dilakukan oleh oknum pengelola. Selain ini kan banyak ya Mas ya, seperti asuransi seperti Jiwasraya, kemudian koperasi Surya, Indosuria itu yang membuat nasabah itu rugi sampai triliunan itu kan salah satunya adalah adanya oknum pengelola yang berperilaku fraud itu kan, korupsi gitu kan. Kalau menggunakan teknologi blockchain semua bisa terakses dengan secara transparan gitu, baik pihak OJK-nya, pihak perusahaannya, pihak nasabahnya, lain sebagainya gitu. Jadi memang harus menggunakan itu teknologi terbaru ke depan itu. Ada artificial intelligence, kemudian ada blockchain gitu. Harus diadopsi memang ke depannya seperti itu. Suaranya nggak ada Pak Denny. Tapi kalau di Indonesia sendiri sudah ke sana ya Pak ya? Mengarah ke sana. Sehingga ada peluang buat mahasiswa kita ini. Sudah banyak itu Pak, sudah banyak. Memang rata-rata banyak yang sudah menggunakan teknologi terbaru itu. Itu salah satu peluang untuk mahasiswa yang bisa mengambil peran di situ, adanya kolaborasi dengan bagian TI ya, dan kita konseptornya gitu. Kita konseptornya, kemudian TI itu mungkin teknis aplikasinya gitu, teknis aplikasinya. Oke. Baik, tadi ya, Saudara Afif Fauzan ya. Insya Allah kita juga harus menguasai belajar teknologi, jangan gaptek juga, sehingga nanti ada konsep-konsep syariah yang kita mudahkan dengan teknologi, dan juga tadi Indonesia itu menjadi potensi yang sangat luar biasa ya. Berbagai sektor itu bisa kita masuki, makanya kita persiapkan SDM dari sekarang,
dengan mengikuti berbagai sertifikasi sehingga kita mempunyai keterampilan yang diakui. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari saudara yang tadi sudah ya. Ini banyak sekali pertanyaan di chat. Tadi ada Sasha, mana Sasha? Yang tadi ada saudari Sasha. Silakan. Hadir, Pak. Oke, silakan saudara Sasha. Ingin bertanya langsung ke narasumber. Mana orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelas 001 reguler A mau bertanya untuk kenapa ekonomi syariah terbukti menjadi solusi ketika terjadi krisis di dunia. Maksudnya contohnya kayak negara Indonesia, tapi pemerintah sendiri di Indonesia masih merencanakan usahanya agar Indonesia menjadi kiblat halal dunia untuk mencapai nomor 1 di berbagai industri. Itu berpengaruh juga untuk mahasiswa yang nanti akan menjadi para pekerja di masa yang akan datang, atau sekarang sudah berjalan untuk perencanaan itu agar mahasiswa tinggal menambahkan inovatif ide-ide baru untuk semakin memajukan dari sistem ekonomi syariah di dunia itu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Sasha. Kita tampung dulu ya, Pak Abdur Rahman. Coba ada lagi yang bertanya nih tadi umpam 123, siapa namanya ya? Sekalian nanti bisa ditampung pertanyaannya. Ada? Oke, ya silakan aja Pak jawab kalau begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi Indonesia ini kan memiliki bank pertama syariah itu di tahun 90-an itu, yaitu Bank Muamalah Indonesia. Artinya perkembangan ekonomi syariah itu sudah semakin maju ke depannya dengan adanya regulasi, infrastruktur, apalagi yang terbaru di tahun 2021 itu adanya merger bank syariah itu. Jadi bank syariah ini sudah melakukan merger 3 bank BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia. Itu salah satu kemajuan yang sangat signifikan ya, karena pemerintah andil di situ dan memiliki sebuah kebijakan untuk bisa mengakselerasi sebagai negara yang akan menjadi pusat ekonomi syariah. Dengan adanya Bank Syariah Indonesia dan memiliki modal yang sangat besar ya, aset perbankannya itu 305 triliun, ini bisa sangat membantu pencapaian menjadi pusat ekonomi syariah di dunia tersebut. Nah, sebagai mahasiswa itu sangat besar sekali peluangnya, karena selama ini memang SDM di bank syariah itu banyak yang didominasi dari lulusan konvensional ya. Ke depan kalian yang akan mengisi job-job seperti bagian analisnya, siapa tahu sebagai manajernya, branch manajernya, mudah-mudahan saya doakan menjadi direkturnya ya Pak ya. Amin. Ya. Dan terkait masalah ekonomi syariah tidak terpaku pada bank syariah saja. Sekarang kan sudah banyak lembaga keuangan syariah lainnya seperti koperasi syariah, ya kan, pegadaian syariah, asuransi syariah, gitu kan, leasing syariah, ya kan, fintech syariah, financial technology syariah, udah banyak sekali gitu. Dan ditambah lagi dengan industri halal, itu peluangnya sangat besar sekali. Makanya kalian tidak salah gitu untuk bisa masuk ekonomi syariah gitu. Ajaklah teman-teman kalian masuk ekonomi syariah Unpam itu ya Bu Dr. Muhayyara ya. Karena memang besar sekali itu. Potensi-potensinya itu sangat besar sekali gitu. Ya. Kalau kalian saat ini di ekonomi syariah, salah satu peluang yang tepat ya, selain masalah perbankan, itu menjadi auditor halal atau penyelia halal. Karena nanti setiap perusahaan itu wajib memiliki penyelia halal, Pak. Jadi penyelia halal inilah yang nanti bertugas untuk mengawasi bagaimana produk yang diproduksi oleh perusahaan itu tetap berada di dalam prinsip-prinsip halal. Gitu. Nanti tahun 2024 semua perusahaan yang memproduksi makanan, minuman, kosmetik, farmasi itu wajib tersertifikasi halal. Berapa jumlahnya itu?
itu sangat besar sekali. Dan kebutuhan penyelia halal, auditor halal, kemudian pendamping proses produk halal itu masih sangat sedikit ya. Ya, jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha di Indonesia. Itu Pak Denny. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Abdurrahman. Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya, kayaknya ya Bu ya, Bu Wayara ya. Nah, karena juga sudah dibatasi waktu kita. Baik, ini ada pertanyaan yang terakhir di chat, ini sudah ada sekitar 3 nih, ada 3 pertanyaan Pak nih. Kalau nanti Bapak mau jawab semuanya juga atau bagaimana nih, soalnya ini kita hanya membatasi hanya satu saja, tapi saya ingin membuat sebuah ringkasan pertanyaannya saja. Ini terkait dengan bank syariah nih Pak ya. Bagaimana misalkan menjadi dewan pengawas. Itu yang pertama, dewan pengawas syariah. Itu caranya bagaimana. Terus kalau seandainya ketika kita melakukan sebuah akad Pak, akad murabahah dan wakalah, jadi ketika salah menggunakan akad itu, apakah berubah kehalalannya Pak? Mungkin ini yang terkait dengan Bapak ya. Tadi ya sudah dijawab terkait dengan pekerjaan apa ya, Saudara Arum ya, ini sudah dijawab juga kan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Salah satu perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dari sisi struktur organisasi adalah dewan pengawas syariah. Kalau di bank konvensional itu tidak ada dewan pengawas syariah, yang ada dia komisaris direksi. Sedangkan di bank syariah, selain komisaris dan direksi, wajib ada yang namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini adalah individu yang memiliki kompetensi, ya, sudah melalui uji kompetensi dan lain sebagainya, yang berada di bawah naungan Dewan Syariah Nasional. Nah, Dewan Syariah Nasional ini adalah salah satu lembaga di bawah Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau adik-adik nanti ke depan ingin menjadi Dewan Pengawas Syariah, ya harus melakukan pelatihan terlebih dahulu di DSN, Dewan Syariah Nasional, dan harus mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu. Biasanya untuk menjadi DPS itu ada rekomendasi dari lembaga-lembaga keuangan tersebut. Misalnya nih, koperasi syariah, dia ingin mendapatkan, ingin memiliki DPS gitu kan, dia mengajukan di Pak Denny Darmawan misalnya, ya kan, kemudian diajukanlah ke DSN untuk dilakukan uji kompetensi, pelatihan dan sebagainya. Setelah lulus dan sebagainya baru jadi DPS koperasi syariah tersebut. Itu memang peluang juga, peluang untuk pekerja untuk teman-teman dari ekonomi syariah itu. Kemudian terkait masalah akad murabahah. Jadi salah satu produk pembiayaan di bank syariah itu adalah menggunakan akad murabahah. Ada akad murabahah murni dan ada akad murabahah bil wakalah. Nah, biasanya akad murabahah ini salah satunya digunakan untuk pembiayaan misalnya KPR, ya kan. Jadi pihak bank ini membeli dulu misalnya rumah, kemudian dijual kepada nasabah, dan pihak nasabah harus tahu berapa modal rumah tersebut dan berapa keuntungan yang diambil oleh pihak bank. Artinya pihak bank ini harus transparan gitu. Modalnya berapa duit, ya kan? Kemudian keuntungnya berapa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau salah? Nggak mungkin salah, pasti itu sudah ketentuan ya Pak ya. Jadi KPR syariah, ya kan, ini menggunakan akadnya murabahah. Ada lagi akad murabahah bil wakalah. Ada murabahah murni, ada murabahah bil wakalah. Kalau murabahah bil wakalah itu pihak bank memberikan mengkuasakan ke pihak nasabah untuk mencari misalnya rumahnya sendiri. Mau rumah di mana kira-kira kamu nyari gitu kan. Nanti setelah kamu cari berapa harganya, kemudian nanti pihak bank menentukan berapa keuntungan pihak bank gitu kan. Setelah dijumlah semuanya, kemudian tinggal dibagi untuk teknik cicilannya gitu. Jadi memang sudah ada ketentuan sendiri, itu tidak mungkin salah gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Ini sangat luar biasa. Terima kasih Pak Denny, ya. Terima kasih Bu Dr. Muhayyara ya. Ya, alhamdulillah kita beri aplaus juga kepada dua narasumber hebat kita ini ya.
para penanya yang tadi silakan, yang tadi sudah saya catat ya, untuk mendapatkan door prize berkah Ramadan ya. Silakan nanti menghubungi Ibu Maria atau Pak siapa namanya, Pak Abdullah ya. Silakan nanti M. Yuladi, Arya Adi Prasetya, dan juga Syahid Al-Fatah, ada Afif Fauzan, ada Sasha, Afia, dan ada Asmedi. Itu silakan nanti di WA panitia Ibu Maria atau Pak Abdullah. Baik para peserta seminar ya ekonomi syariah, tak terasa waktu juga sudah Ada mulai. tambahan dari Pak Edian. Oh ya, silakan. Halo, ada Pak Edian. Sebelumnya beliau tadi sudah izin. Ya, baik. Baik, karena waktu juga sudah mau menjelang zuhur, kami ucapkan terima kasih khususnya buat Bapak Edian Fahmi, MM, dan juga Bapak Dr. Abdurrahman, LC-MSA ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini insya Allah bermanfaat dunia dan akhirat. Tentu banyak hal-hal yang perlu kita gali, tidak hanya di kelas. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa meninggalkan acara-acara yang seperti ini gitu ya. Oke. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya